Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, apa kabar? Baik-baik saja, sehat? Alhamdulillah, baik, Pak. Sehat. Setelah UTS masih banyak tugas. Masih, Pak. Sangat banyak, Pak. Nanti saya tambahkan ya kuis. Kuisnya satu soal doang kok. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi hari ini kita akan membahas tentang beberapa jenis dari distribusi teoritis. Bentar, saya siapkan dulu. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Oke, saya mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang distribusi binomial, Poisson, dan hipergeometrik. Nah, distribusi binomial, Poisson, dan hipergeometrik ini adalah salah satu dari jenis-jenis distribusi teoritis yang kemarin sudah kita bahas. Perbedaannya, kalau distribusi binomial dan hipergeometrik itu nilai dari sampelnya atau n-nya, n kecilnya itu jumlahnya kecil. Lalu kalau Poisson itu cenderung n-nya itu besar. Atau kalau distribusi binomial dan hipergeometrik itu terjadi perulangan pengambilan atau perulangan percobaan. Lalu di sini distribusi binomial dan hipergeometrik itu bedanya. Kalau binomial ini ketika kita mengambil sampel itu dengan pengembalian. Maksudnya misalkan ini kita punya toples isinya itu ada bola-bola kupon misalnya. Ketika kita menggunakan distribusi binomial, kita ingin tahu probabilitasnya ketika kita ngambil bola itu, jika kita sudah tahu bolanya itu nomor berapa, kita catat bolanya itu kita kembalikan lagi ke dalam toples. Tapi kalau hipergeometri, ketika kita ngambil bola, kita catat nomornya berapa itu tidak dikembalikan ke toples lagi. Misalnya seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang distribusi binomial, binomial kumulatif, ada distribusi Poisson, dan hipergeometri. Pada dasarnya, hasil-hasil yang muncul di dalam suatu percobaan statistik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kejadian sukses dan kejadian gagal, di mana probabilitas kejadian sukses dan kejadian gagal adalah tetap. Dan kejadian sukses serta kejadian gagal dari satu percobaan ke percobaan berikutnya adalah saling bebas atau tidak ada hubungannya. Misal, percobaan pertama kita ngambil bola, apakah kita akan mendapatkan bola warna merah? Oh, ternyata bola warna putih yang kita dapatkan, berarti kejadian gagal. Lalu kita coba ngambil untuk percobaan kedua kalinya. Kita ambil, kita dapat bola merah, berarti kita dapat kejadian sukses. Kejadian sukses yang kedua ini tidak ada hubungannya dengan kejadian gagal yang sebelumnya. Nah, di sini untuk perumusan distribusi binomial, itu suatu percobaan binomial yang diulang sebanyak n kali dengan probabilitas sukses, atau kita simbolkan PS atau P kecil, dan probabilitas gagal, itu kita simbolkan dengan P, G, atau Q kecil, di mana Q itu 1 min P, adalah tetap pada setiap percobaan, dan X menyatakan banyaknya sukses dalam percobaan binomial. Nah, X ini sama aja seperti variabel acak X yang kita pelajari di distribusi teoritis sebelumnya.
Untuk rumusnya, perumusannya yaitu distribusi fungsi X sama dengan distribusi probabilitas atau probabilitas X sama dengan X kecil sama dengan B. B ini binomial, di mana binomial untuk X, variabel X, N, dan P. Sama dengan ini masih ingat kan rumus apa? Ini kombinasi, di mana kombinasi N dan X dikali ini probabilitas sukses pangkat X dikali probabilitas gagal atau Q pangkat N min X, di mana X ini, variabel acak X ini adalah dari 0 sampai N. Dan Q-nya itu adalah 1 min P. P dan Q ini adalah parameter. Kenapa? Karena di sini nanti kita akan mengetahui distribusi binomialnya itu seperti apa. Nah, nanti tiap X-nya itu kan nanti beda-beda ya, dari 0 sampai N lah. P dan Q ini nanti ketika kita sudah menemukan perumusannya, dia akan tetap nilainya. Jadi di setiap kasus itu berbeda-beda nilai P dan Q-nya. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Di sini misalnya, pengalaman menunjukkan bahwa setiap penstensilan kertas koran dari 1.500 lembar yang distensil, jadi kita anggap populasinya ada 1.500 lembar yang distensil. Telah terjadi kerusakan sebanyak 150 lembar. Berarti ada 150 yang rusak. Bila distensil sebanyak 10 lembar, bila distensil sebanyak 10 lembar berarti ada N kecil, di mana terjadi pengulangan sebanyak 10 kali. Di sini 10 lembar ini kita bisa perumpamain jadi suatu sampel yang kita ambil. Tentukanlah probabilitas dari variabel acak X, bila mana X menyatakan banyaknya kertas yang rusak pada penstensilan tersebut. Oke, ini harus diperhatikan baik-baik soal ceritanya. Kita dapat N-nya dari 1.500 lembar. Kita coba 10 lembar untuk jadi sampel. Maka N kecilnya adalah 10. Dan banyaknya kertas yang rusak tiap kali penstensilan itu variabel acaknya antara 0 sampai 10 karena kita ambil sampelnya 10. Kita tetapkan probabilitas terjadinya kertas rusak dan kertas tidak rusak. Kita perhatikan lagi di sini. Oke, di sini itu disuruh menyatakan banyaknya kertas yang rusak. Maka probabilitas sukses yang akan kita definisikan adalah probabilitas kertas rusak. Sudah diketahui ada berapa kertas rusaknya 150. Maka probabilitas atau proporsi untuk kertas rusak adalah 150 dibagi 1.500. Dibagi populasinya yaitu jadinya 1/10 atau 0,1. Itu P kecil. Lalu untuk probabilitas gagalnya, itu adalah probabilitas kertas tidak rusak. Untuk mendapatkan probabilitas gagalnya atau Q kecil yaitu 1 min P, maka 1 min 1/10 hasilnya 9/10 atau 0,9. Kita sudah mendapatkan parameternya yaitu Q dan P dan Q. Dari sini kita masukkan ke perumusan distribusi binomial. Untuk perumusannya yaitu probabilitas X sama dengan X kecil, di mana ini variabel acak dari 0 sampai 10, sama dengan kombinasi dari 10 dan X. Ingat 10-nya N, dikali 0,1 probabilitas suksesnya pangkat X, dikali 0,9 probabilitas gagalnya pangkat 10 min X. Ini yang akan menjadi dasar untuk kita mencari tiap nilai X-nya. Nah, diingat kembali untuk kombinasi rumusnya seperti di bawah ini ya. Yaitu apabila kombinasi N dan X sama dengan
N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial. Ini kalau kalian mau nyari faktorial akan lebih gampang kalau kalian menggunakan Excel nanti pakai fungsi sama dengan faktorial atau singkatannya FACT. Dari sini ada pertanyaan. Atau mungkin ada yang mau ngecek LMS-nya, mau dilihat soal kuisnya seperti apa. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Tadi kan sudah dapat ya, untuk N-nya ada 10, untuk P-nya ada 0,1, untuk Q-nya 0,9. Nah, kita tinggal masukkan dari perumusan dasar yang ada di sini, kita masukkan nilai X-nya satu per satu. Misalnya untuk probabilitas X sama dengan 0, yaitu sama dengan kombinasi 10 dan 0 dikali 0,1 pangkat 0 dikali 0,9 pangkat 10 min 0. Hasilnya 0,3487. Sebenarnya ini nilai 0,3487 itu bisa kita lihat melalui tabel atau kalian bisa cari menggunakan rumus Excel yang ada di bawah ini. Lalu untuk probabilitas X sama dengan 1, yaitu kombinasi 10 dan 1, dikali 0,1 pangkat 1, dikali 0,9 pangkat 10 min 1. Hasilnya 0,3874. Nah, yang di bawah sini itu adalah perhitungan dari probabilitas X sama dengan 0 sampai probabilitas X sama dengan 10. Kita coba bareng-bareng cara perhitungannya menggunakan Excel. Bentar, saya buka dulu Excel-nya. Nah, ya. Excel-nya kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Oke, kita pakai lembar baru ya. Jadi kita definisikan dulu di Excel N-nya berapa, N-nya berapa, Q-nya berapa. N-nya tadi 10, P-nya 0,1, Q-nya 0,9. Lalu X-nya itu berarti 1 sampai 10. Tinggal probabilitasnya. Ini saya langsung, mana ya? Nah, rumus formulasi Excel ini sebenarnya berasal dari sini. Saya copy paste.
Terus kita sesuaikan untuk fungsinya, fungsi dalam Excel-nya. Di sini kan 10 itu kan berarti P-nya. Kita ganti dengan nama selnya. Biar nanti ketika kita masukkan, kita akan terkoneksi atau terhubung secara otomatis. Y4, terus faktorial I12 ini maksudnya adalah nilai variabel acaknya. 10-nya juga kita ganti 0,1 probabilitas suksesnya. Bentar. Ini 10 itu yang atas. 0,9 probabilitas gagal. Ini belum. Nah, di fungsi-fungsi ini kita sudah sesuaikan. Setelah disesuaikan, kita lihat kembali untuk yang nilai NPQ-nya kita beri fungsi absolut agar ketika kita ngedrag ke samping, kita ngedrag ini geser ke samping, dia itu yang NPQ-nya itu tetap ada di sini atau kita lock. Biasa kita lock dengan simbol dolar. Ya, yang N berarti yang ini di 3. Lalu P-nya I. Oke, sepertinya sudah semua, langsung kita enter. Hasilnya 0,38742. Coba kita cek dengan yang di thread 0,34867. 0,387. Berarti ada yang berbeda. Kita cek lagi. Tutorial 10. Nol koma satu, 0,9. Delapan tujuh empat. Oke.
Oh, sorry. Ah, kalian juga lucu. Ini harus ada nolnya dulu di belakang. Jadi ketika variabel acak, kalau kita mulai variabel acak itu awalnya pakai nol. Kirain ini nol, ini ternyata satu. Oke, satu, dua. Kan kok jadi tadi aneh. Oke. Sama ya, 3, 4, 8, 6, 7. 3, 4, 8, 6, 7. Lalu kita drag ke samping. Nah, seperti ini. Nah, kalau nanti di kuis itu kan saya mintanya dia dibulatkan jadi 4 digit di belakang koma. Nah, siapa tahu kalian belum tahu kalau di Excel itu biasanya kalau dia terlalu banyak digitnya di dalam koma, nanti dia bentuknya kayak gini. 3,645 min 0,7. Ini sebenarnya bentuk lainnya itu 3,645 kali 10 pangkat min 7. Penulisan kalau di matematika, kalau kita menghitung atau menulis ya secara manual. Lalu kalau aslinya berarti kan 0,000123456667 jadi 3645. Nah, dia akan kayak gini karena di Excel. Itu nanti kalian bulatkan jadi 4 digit di belakang koma. Nih, jadi seperti ini. 0,3487, 3874, dan seterusnya. Ya, karena ini belakangnya nol-nolnya banyak, ya kalian tulis. Jangan hanya ditulis 0. Soalnya sistem di LMS ya itu sudah, takutnya nanti salah kalau di sistem LMS. Jadi kalian juga tuliskan 4 digit di belakang koma. Misalnya 0,0000 di ini. Ada pertanyaan? Belum, kita masuk ke distribusi binomial kumulatif. Nah, bedanya sama distribusi binomial biasa, kalau kumulatif dia itu nanti ada kumulatifnya atau ada pertambahannya. Bila pada percobaan N terdapat paling tidak sebanyak R sukses, maka distribusi binomial kumulatif itu ditulis P X lebih dari sama dengan R. Kalau yang tadi kan kita nulisnya P X sama dengan X kecil. Tapi karena kumulatif itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, untuk perumusannya itu sama dengan probabilitas X lebih dari sama dengan R sama dengan B binomial R, N, dan P ditambah binomial R plus 1, N, P ditambah seterusnya sampai binomial R plus N, N, P atau binomial NNP. Tapi ini sebenarnya harusnya R plus N deh. R plus N, P. Atau dapat kita sederhanakan rumusnya sama dengan probabilitas X lebih dari sama dengan R sama dengan sigma. X sama dengan R, binomial R, N, P. Jadi sigma ya. Jadi pertambahan ini, jumlah dari ini itu sigma. Di mana X-nya ini kita sama dengan kan R. Karena di kumulatif. Kalau nggak kumulatif kita pakai X kecil.
Contohnya di sini hampir sama kayak tadi, bila sekeping uang logam dilemparkan 6 kali. Hitunglah probabilitas memperoleh 5 muka. Jadi percobaan kelima itu munculnya muka itu probabilitasnya berapa? Lalu paling sedikit 5 muka. Probabilitas yang kelima atau yang keenam itu paling kecil munculnya itu muka. Karena dia sekeping uang logam di sini kalau satu uang logam dia ruang sampelnya anggotanya ada berapa? Halo? Kalau uang logam, dia kan punya ruang sampel kan ya. Dia ada berapa anggotanya? 2, Pak. 2 apa aja? Muka sama belakang. Uang Kalau logam. kalau 2 keping uang logam, 4. apa 2 aja? muka, 2 belakang. 2 muka, 2 belakang, terus itu kan baru 2 berarti. 2 uang logam. Satu Uh, uang logam kan 1 muka, 1 belakang. Kalau 2 uh, uang logam berarti 2 muka, 2. Oh, 3 kali 2 muka, 2 belakang ya, Pak? Iya nggak sih, Pak? Ada yang lain yang mau jawab? Yang kemarin loh padahal. Iya, kemarin tuh kayaknya tuh kan B, B, M, M, B, M, MB, Ya benar. B, B, Itu M. Iya, berarti ada 4 kan ya. iya, Pak. Sama kan ketika kita percobaan, jadi kita ngelemparin uang aja buat tahu dia muncul muka atau belakang itu juga percobaan statistika. Jadi kita lihat dari kita ngelemparin itu yang muncul dari 2 mata uang logam itu apa aja. Yang pertama mungkin muka dan muka yang keluar. Terus kita lempar lagi yang kalau dia masih muka dan muka, yang kedua itu nggak dihitung. Kita lemparin lagi sampai dia keluar yang beda. Yang beda, misalnya dia munculnya belakang sama muka. Kalau kita jejerin belakang dulu dan muka. Langsung kita lempar lagi. Oh, yang ketiga itu ternyata munculnya muka dan belakang. Kita lemparin lagi, terus munculnya belakang dan belakang. Nah, itu anggota buat ruang sampel percobaan statistiknya 2 mata uang logam itu ada belakang dan belakang satu, kedua itu muka dan belakang, ketiga belakang dan muka, keempat berarti belakang dan belakang. Nah, kalau cuma satu berarti kan antara dia muncul muka atau muncul belakang kan ya. Nah, atau nanti misalnya percobaannya pakai dadu, nanti beda lagi. Kalau dadu mungkin yang ditanyakan munculnya angka jumlah 1, 2, atau 3 muncul. Misal 2 dadu ya jadi munculnya jumlah 11 atau munculnya jumlah 10 dan lain sebagainya. Sekarang kita akan belajar tentang pakai uang dulu, logam dulu. Nah, di sini itu kan dilemparkan 6 kali, jadi percobaan statistiknya semacam 6 kali, maka N kecilnya itu 6 kali. Nah, di sini hitunglah probabilitas munculnya 5. Percobaan kelima itu muncul muka. Nah, di sini karena dia disuruh menyatakan muka, di mana dalam satu keping uang logam, mukanya itu sisi muka ada 1, dan satu uang logam itu ruang sampel anggotanya ada 2, yaitu muka dan belakang, maka 1/2. Ini 1/2. Jadi probabilitas suksesnya setengah. Lalu probabilitas sukses di sini itu probabilitas munculnya muka. Probabilitas munculnya muka. Lalu probabilitas gagal di sini berarti probabilitas munculnya belakang, sisi belakang. Tinggal dikurangkan 1 dikurangi P kecil. 1 kurangi setengah hasilnya setengah. Nah,
Di sini pakai rumus binomial seperti tadi. Diketahui untuk kan rumus tadi yaitu kombinasi N dan X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Di sini untuk N-nya kan 6, berarti kombinasi 6 dan X variabel acaknya dikali 0,5 probabilitas suksesnya pangkat X dikali I-nya 0,5 probabilitas gagalnya pangkat N-nya 6, 6 min X. Nah, X-nya ini itu sebenarnya Xn kali percobaan, yaitu 0 sampai 6 kali percobaan. Nah, kita hanya disuruh mencari probabilitas percobaan kelima. Maka kita ambil yang 5, X-nya 5. Maka probabilitas percobaan kelima munculnya muka sama dengan probabilitas X sama dengan 5 sama dengan 6 kombinasi 6 dan 5 dikali 0,5 pangkat 5 dikali 0,5 pangkat 1. Hasilnya 0,0938. Yaitu untuk yang muka. Lalu kita masuk ke paling sedikit percobaan kelima, munculnya muka. Berarti ini pakai binomial kumulatif. Sebenarnya sama sih sama tadi rumusnya, tinggal kita tambahkan aja. Paling sedikit 5 muka, berarti P-nya itu X-nya sama dengan lebih dari sama dengan R. Nah, lebih dari sama dengan paling sedikit 5 muka lebih dari sama dengan. Kalau paling sedikit berarti kita ambil misal dari 0 sampai 6. Kita ambil yang 5 dan 6 kalau paling sedikit. Tapi kalau paling banyak 5, kita ambil dari 0 sampai ke 5. Kita lihat di sini untuk paling sedikit muncul di percobaan kelima munculnya muka, yaitu berarti probabilitas ketika dia variabel X-nya, variabel acaknya itu 5, ditambah ketika dia probabilitas variabel X kecilnya atau variabel acaknya 6. Nah, ini rumusnya sama. Pakai yang ini. Rumusnya tetap pakai yang ini. Cuman nanti nilai X-nya berarti nilai X ke 5 sama nilai X ke 6. Hasilnya 0,09375 ditambah 0,015625. Kalian tambahkan. Hasilnya 0,109. Tapi kalau dia nanti paling banyak misalnya, berarti kan nilainya kayak gini kan ya. Jadi kebalik simbolnya, kurang dari sama dengan. Berarti ya misal Px kurang dari sama dengan 5 berarti sama dengan Px0 tambah Px1 tambah Px2 sampai tambah Px sama dengan 5. Tapi 6-nya nggak ikut karena paling banyak 5 muka. Misal paling sedikit 4 muka, berarti yang ditambahkan dari 4 sampai ke 6. Di sini ada pertanyaan. Pak, itu kan berarti paling sedikit 5. Berarti tandanya lebih dari. Iya, lebih dari. Karena ketika kita ngambil lebih dari sama dengan, kita kan paling sedikit kan kita ambil 5 nih. 5 itu berarti masuk karena dia ada tanda sama dengan. Dan kita pakai tanda lebih dari karena berarti kita akan mengambil atasnya 5. Atasnya 5 berarti 6. Kalau yang pakai 6. kurang dari tadi yang apa, Pak? Misalnya paling banyak 5. Paling banyak 5 berarti pakai kurang dari ya, Pak? Oke, di binomial ini juga ada sama kayak kemarin, ada rata-rata
rata-rata, variansi, simpangan baku, koefisien kemiringan, koefisien keruncingan. Nah, ini rumusnya. Rata-rata itu mu sama dengan N kali P. N-nya ya yang tadi, N-nya, misal untuk kasus uang logam ini, N-nya ya 6, P-nya ya 0,5. Berarti rata-ratanya ya 6 kali 0,5, yaitu 3. Untuk variansinya berarti N kali P kali Q, berarti 6 kali 0,5 kali 0,5. Lalu simpangan baku, ya gampang ya kalau standar deviasi atau simpangan baku ya tinggal kita akarkan variansinya. Lalu koefisien kemiringannya, di sini Q dikurangi P dibagi simpangan baku, ini simpangan baku kan rumusnya sama. Jadi tinggal Q min P dibagi simpangan baku. Lalu koefisien keruncingannya 3 tambah 1 min 6 kali P kali Q dibagi, ini bagi apa? Variansi. Ya tinggal, ini misal variansinya udah ketemu, kalian tinggal masukin nilai variansinya aja. 3, tapi ini kalian hitung dulu yang sebelah sini, jangan 3 tambah 1 min 6 kali P kali Q. Jadi yang ini kalian hitung dulu, baru nanti tambahkan 3. Oke, kita masuk ke distribusi Poisson. Di sini Poisson itu digunakan apabila N-nya terlalu besar dan P-nya kecil sekali. Dan biasanya untuk kasus-kasus Poisson itu tidak ada pelemparan 6 kali misalnya. Ini kan ada 6 kali. Ini di sini ada N kali. Karena dia N-nya terlalu besar. Jadi di Poisson ini kayak dia ngambil sampel, langsung sampelnya sekitar 100 lebih. Dan P-nya kecil. Kalau tadi P-nya yang di binomial misalnya 0,1, 0,5, mungkin di kebanyakan kalau di distribusi Poisson itu P-nya itu kayak 0,001, 0,005, dan lain sebagainya. Jadi antara N dan P-nya itu berbanding terbalik sangat jauh. Nah, untuk distribusi Poisson itu rumusnya yaitu distribusi fungsi X sama dengan distribusi probabilitas atau probabilitas X sama dengan kecil sama dengan E yang ini itu epsilon. Epsilon itu nilainya ini ya. Ini kalian nanti kalau ngitung masukin semua nilainya 2,71828. Oh iya, sama di LMS kalian pakainya jangan koma tapi titik. Ini kalau kalian masukin nilai di LMS nanti di kuis itu pakainya titik, jangan koma. Epsilon pangkat min mu. Mu tadi kan kita sudah tahu kan mu N kali P dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. Ini X faktorialnya. Ini X kecilnya ya. Kita masuk ke contoh soal. Oke, menurut hasil suatu studi penelitian bahwa rata-rata satu orang dari 1.000 orang mahasiswa ekonomi yang tinggal di kota-kota tertentu di Indonesia akan mengirim wesel untuk minta berlangganan di suatu lembaga studi. Bila setiap kota tersebut masing-masing dikirimi 100 surat. Jadi di sini dapat kita lihat jadi setiap mahasiswa itu kan dikirimin satu surat satu mahasiswa kan ya. Nah, kita sudah lihat nih jadi di Indonesia itu di kota-kota yang sudah kita ambil itu ada 1.000 mahasiswa ekonomi. Cuman yang akan kita kasih untuk kita punya batasan untuk mengasih surat tersebut yaitu 100 surat untuk masing-masing untuk
setiap kota di Indonesia. Jadi kita umpamakan 100 ini sebagai sampel surat yang akan kita kirim untuk seluruh 1.000 mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, harusnya di sini variabel acaknya karena sampelnya 100 berarti kan 0 sampai 100. Banyak banget kan ya. Berarti kalian nanti harus nyari probabilitas X 0 sampai X 100. Tapi enggak. Di sini untuk penelitian ini kita hanya disuruh mencari dari 0 sampai ke 5 saja. Dari masing-masing kota tersebut. Kita dapat lihat kalau N-nya di sini itu cukup besar. Yaitu sampai 100. Dan di sini untuk probabilitas suksesnya atau P kecil itu proporsi dari rata-rata mahasiswa ekonomi yang ada di kota-kota tertentu tersebut. Rata-ratanya kan 1 orang dari 1.000, berarti 1 dibagi 1.000 orang. Itu untuk probabilitas suksesnya. Ada 0,001. Lalu di sini ada mu-nya. Mu-nya itu adalah N kali P. N-nya itu ada 100 dikali P-nya 0,01. 100 kali 0,01 mu-nya 0,1. Kita sudah dapat parameternya yaitu mu dan kita sudah dapat nilainya yaitu N dan probabilitasnya untuk mahasiswanya itu P. Maka kita masukkan ke rumus yang tadi, rumus distribusi Poisson tadi. Di sini probabilitasnya X sama dengan X kecil sama dengan epsilon pangkat min mu. Min mu, mu-nya tadi 0,1. Berarti kita masukin jadi min 0,1. Misalnya di sini jarang sih terjadi nilai N atau P itu min. Ya misalnya aja. Misalnya itu di sini min 0,1 berarti min 0,1 dikali min. Kan tadi simbolnya min mu kan. Dikali min itu kan min kali min kan plus jadinya. Misalnya jadi 0,1. Tapi nggak bisa kayaknya ini. N sama P-nya itu nilainya salah satunya min. Jadi mesti insya Allah mesti positif. Jadi 0,1. Jadi di sini nulisnya E min 0,1 dikali 0,1 mu-nya pangkat X dibagi X faktorial, di mana X-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 100. Tapi kan kita disuruh nyari sampai ke 5 saja. Berarti kita nyari 0 sampai 5 saja. Kita masukkan rumusnya, epsilonnya 2,71828 pangkat min 0,1 kali 0,1 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Bisa lihat di tabel distribusi Poisson atau bisa pakai formula Excel aja di sini. Ini ada formulanya. Oke, kita coba ya formulanya di Excel. Nah, ya. Yang distribusi Poisson. Misal kita pakai yang ini. Lalu nilainya tadi yaitu P dan N. N-nya mu karena dia sudah kita langsung ketemu mu-nya. Berarti ini kita hapus saja. Kita ganti mu. Ini saya pakai U aja, mu. Kali P-nya
kalian gini aja biar lebih enak. N-nya berapa, P-nya berapa, terus mu. N-nya kan 100. Lalu P-nya 1/1000 atau 0,001. 0,001. Berarti mu-nya sama dengan N kali P. 0,1. Kita masukkan di rumus ini. Ini 2,71828 nggak usah diganti karena ini epsilonnya. Dikali min 0,1, min 0,1 mu-nya. Ini juga mu-nya. Nah, untuk yang parameter atau yang diketahui di sini, kita kasih absolut, fungsi absolut. Atau kita log. Pangkat F11. F11 di sini, ini nolnya. Kita blok dulu. Terus dibagi faktorial F11. Salah saya. Ini X-nya. Faktorialnya juga X. Ini yang D7 ini tidak perlu kita pakai log atau fungsi absolut. Biar ketika kita drag ke samping, dia akan menyesuaikan nilai-nilai yang ada di atasnya. Enter. Lalu kita drag. Sampai 5 ya, karena tadi kan disuruhnya sampai 5. Ini kita hapus dulu. Ini hasilnya. Coba kita cek. Untuk yang X-nya 0, 0,9048. 0,9048 sama ya. Oke, yang kelima itu 0,00008. Atau kalau dibulatkan jadinya 0,0000. Itu untuk distribusi Poisson. Ada pertanyaan di sini? Itu yang akar nulis di Excel gimana ya? Oh, kalau akar itu nulis di Excel itu bisa pakai pangkat min setengah atau pakai SQRT. Tapi kemarin ada yang nanya kok hasilnya beda ya Pak ya. Saya belum pasti juga ya. Mungkin beda beda Excel, beda ini. Tapi kalian mending kalau misal ya ini kita coba akar berapa wis 16 misalnya. Kita coba pakai SQRT dan pangkat min setengah. Misal sama dengan SQRT kali lah, kita disuruh masukkan nomornya. Jadi kalian misal akar dari mu misalnya, kalian ya ini n sama p-nya itu kalian jumlahkan dulu, baru kalian akarkan mu-nya. Misal ini 16, saya masukkan 16, SQRT 16, harusnya 4, oke benar. Lalu kita coba pakai pangkat min setengah. 16 pangkat min setengah. 0,25. Bentar, pangkat setengah apa min setengah? Pangkat setengah. Kita pakai min. Di pangkat setengah. Jadi SQRT atau pakai pangkat setengah. Itu untuk akar. Ini untuk akar ya. Kalau kuadrat itu tinggal dipangkatkan atau pakai power atau pangkat.
Misal pangkat 2, kita coba 4 sama dengan power 4, ini 4 ya, kita coba 4, numbernya, titik 2 powernya, dia mau dipangkatkan berapa, misal pangkat 2, enter 16, atau ini, 4 pangkat 2, 16. Oke, itu sekilas. Lalu, ada pertanyaan lagi? Di distribusi Poisson juga ada rata-rata, variansi, simpangan baku, koefisien kemiringan, dan koefisien keruncingan. Di sini untuk Poisson, rata-rata dan variansinya rumusnya sama, N kali P. Simpangan bakunya tinggal akar dari variansi, akar dari N kali P, koefisien kemiringannya. 1 per simpangan baku, atau 1 per mu, atau 1 per akar N kali P, koefisien keruncingannya 3 tambah 1 per akar mu, atau 3 tambah 1 per akar N kali P, atau 3 ditambah koefisien kemiringan. Ini tinggal ditambahkan koefisien kemiringan. Udah, ada pertanyaan untuk Poisson? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke hipergeometri. Kan kalau tadi sebenarnya hampir sama ya, hipergeometrik itu sama binomial. Cuman kalau hipergeometrik ketika kita ngambil sampel itu kita nggak kembaliin lagi. Tidak ada pengembalian. Misalkan kita mempunyai satu populasi sebanyak N. Jadi ini yang kotak ini itu satu populasi besar yang kita simbolkan dengan N. N besar. Dalam satu populasi ternyata ada 2 jenis bola, misalnya. Sama bola jenis merah. Yang kedua itu bola jenis putih. Ini kita umpamakan terlebih dahulu, ini untuk jenis merah itu N1. Jadi daerah sini ini merah. Kita simbolkan dengan N1. Maka untuk mendapatkan nilai dari bola jenis putih, kita tinggal kurangkan saja atau kita lihat selisihnya. Dari populasi yang N dikurangi bola jenis merahnya, populasi jenis merahnya, yaitu N1. Maka kita temukan bola jenis putihnya ada berapa. Itu untuk populasi. Pada populasi itu kita ambil sampel secara acak sebanyak N tanpa pengembalian. Jadi N ini kita ambil secara acak tanpa pengembalian, makanya masuk ke distribusi hipergeometrik. Nah, bola yang kecil ini, namanya, ini ruang sampelnya atau N. Nah, di N ini juga ada bola merah dan ada bola putih, di mana bola merah di sini kita simbolkan dengan K kecil. Maka untuk mendapatkan untuk sampel bola jenis putih tinggal dikurangi N, sampelnya dikurangi K, N min K. Ini kita nanti dapat nilai untuk yang bola jenis putih. Nah, N min K, K, N besar, N min N1 besar, itu nanti kita masukkan ke perumusan distribusi hipergeometri yang ada di bawah ini. Nah, ini berarti kita pakai kombinasi. Di mana K-nya ini adalah 0 sampai N. Sama ya kayak variabel acak X tadi. Cuman di sini kita menggunakan K. Oh, tadi di binomial itu pakainya X. Kalau binomial kumulatif pakainya R. Kalau Poisson pakainya X misalnya. Sekarang di hipergeometri kita pakainya K. Lalu untuk probabilitas X sama dengan K, yaitu kombinasi N besar 1 dan K kecil,
dikali kombinasi N min N1 dibagi N kecil kurangi K dibagi kombinasi N besar dan N kecil. Jadi ini kombinasinya kalian hitung dulu. Ini N min N1-nya kalian kurangi dulu, N-nya kurangi dulu, baru hitung kombinasinya. Lalu dibagi kombinasi yang ada di bawahnya. Ini itu N besar dan N kecil. Ini juga ada rumusnya di sini untuk hipergeometrik ada rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Di sini untuk rata-ratanya yaitu mu sama dengan N kecil dikali K kecil dibagi N besar. Untuk variansinya yaitu N min N kecil dibagi N min 1. Ingat, ini kurungnya itu hampir sama ya kayak yang di atas ini yang kayak kombinasi, cuman kalau cuman pembagian biasa dia ada simpelnya bagi, kalau kombinasi kan dia nggak ada stripnya atau pembaginya. Berarti kita pakai kombinasi. Sedangkan ini kita pembagian biasa. N min N dibagi N min 1 dikali N dikali K dibagi N kali 1 min K dibagi N. Dan simpangan baku atau standar deviasinya ya tinggal ini diakarkan. Nah, kita masuk ke contohnya. Misalnya dalam suatu rak. Jadi di satu rak ada 50 kain batik. 50 kain batik itu berarti populasi kain batik yang ada di satu rak tersebut. 5 kain batik yang 5 diantaranya rusak. Jadi kita udah tahu kalau 5 dari 50 kain batik itu rusak. Berarti sisanya berarti masih bagus ya. Berarti kain batiknya sisanya itu dia baik. Berarti sisanya yang baik itu 50 dikurangi 5, 45. Berarti 45 kain batik itu baik keadaannya, enggak rusak. Bila diambil kain sebanyak 4 helai secara acak. Ketika kita ngambil 4 helai ini, otomatis akan ada perulangan ketika kita ngambil si batik tersebut. Nah, itu untuk variabel K-nya berarti 0 sampai ke 4. 0 sampai ke 4. Nah, maka diketahui untuknya banyaknya kain atau populasinya ada 50. Populasi untuk kain rusak itu ada 5. Populasi untuk kain baik itu 45. Diambil sampelnya sebanyak 4. Jadi dari 50 itu kita ambil secara acak 4. Kita belum tahu nih di 4 helai yang kita ambil secara acak itu adakah kain rusak atau enggak lah. Kita akan menghitung probabilitas ketika kita ngambil 4 kain itu kita dapat rusaknya itu probabilitasnya itu berapa. Misalkan X sama dengan K menyatakan banyaknya kain rusak yang diperoleh. Ini ya K. Karena kita kan disuruh menentukan probabilitas kain rusak. Beda kalau nanti kita disuruh menentukan probabilitas kain yang baik. Oke, kita di kasus ini menentukan banyaknya kain rusak yang diperoleh. Maka K 0, 1, 2, 3, 4. Maka kita peroleh kombinasi kain rusak, yaitu kombinasi 5 dan K. Kombinasi 5 dan K di sini. Mana ya? Ini. Kain rusak. Lalu kombinasi kain baik. Kain baik berarti yang ini. N min N1. Jadi populasi dikurangi kain rusak. Tadi 50 dikurangi 5 kan 45. Dibagi N min K. N-nya N kecil berapa? Tadi 4. Berarti 4 min K. Berarti di sini 45. Kombinasi 45 dan 4 min K. Dan kombinasi semua kain yang diambil adalah 50 dan 4. Kombinasi semua kain yang diambil itu rumusnya
berarti yang bawahnya ini yang pembagi. Populasinya N yaitu tadi populasinya 50, N kecilnya 4. 50 dan 4. Nah, kita masukkan ke perumusan distribusi hipergeometrik yang ada di sini. Nah, kita udah dapat perumusan dasarnya, di mana X sama dengan K. Lah, nanti K ini kalian masukin satu-satu apabila K-nya 0, apabila K-nya 1, apabila K-nya 2, apabila K-nya 3, apabila K-nya 4. Nah, kita coba untuk K-nya 0. Maka P, X sama dengan 0, kombinasi 5 dan 0, dikali kombinasi 4, 5, dan 4, karena 4 dikurangi 0, 4 kan ya. Lalu dibagi kombinasi 50 dan 4. Hasilnya 0,6469. Sampai ketemu probabilitas yang X-nya 4. Ya, ini gampang ya kalau ini rumusnya. Nanti kalian coba deh bikin rumus di Excel, di fungsi Excel. Bikin rumus atau fungsi formulanya di Excel sendiri. Nah, untuk rumus kombinasi ini itu ada di atas. Sudah saya cantumkan kembali. Mana ya? Ini nih. Ya, ini nih. Kombinasi. Ada pertanyaan? Ya, kita cuma sampai distribusi hipergeometrik. Ada yang mau nanya? Sambil ada yang mikirkan mau nanya apa? Yang kan itu 5K, 45, 4 min K. Nah, itu kan perbedaannya sama yang tadi pembagian kan, yang tadi kan ada bagi-baginya. Iya kan, Pak? Iya, bagi-bagi yang mana? Yang masih di hipergeometrik? Yang N tadi. Nah, itu kalau itu sampai ke bawah ke sini nggak, Pak? Takut nggak bisa bedain gitu soalnya. Ke bawah ke sini itu ke bawah kemana? Maksudnya? Ini menentukan yang ininya kan yang 5K, terus 45, 4 min K. Nah, itunya itu naruh-naruhnya itu loh yang Oh, masih bingung. naruh-naruh. Oh, Iya. iya, iya. Oke, kita lihat dulu ya di contoh soalnya. Misalnya, kita tahu dulu deh, populasi sama sampel itu bedanya apa. Populasi kan keseluruhan keseluruhan hal atau sesuatu yang ada di suatu tempat. Nah, sampel itu kita cuma ngambil beberapa dari keseluruhan hal yang ada di suatu tempat itu. Nah, di sini untuk hipergeometri, populasi itu dia lambangkan pakai N besar. Lalu sampelnya itu pakai N kecil. Nah, tempat kondisi tempat yang ada di kasus ini adalah rak, ada lemari atau rak gitu. Dan di lemari itu ada sesuatunya itu ya si kain batik. Nah, di sini kain batiknya itu di rak itu ada 50. Seluruh kain batik yang ada di rak itu 50. Berarti itu populasinya. Misal populasi kelas 1A itu ada berapa? 26. Berarti ya populasinya kelas 1A 26 beda dengan populasi kelas 1A beda dengan populasi mahasiswa ITTP. Oke. Kalau populasi mahasiswa ITTP berarti lebih banyak lagi. Tapi ketika kita ingin mengambil satu populasi, misal kalian mau penelitian, kalian mau ngambil sampel, tapi kalian definisikan dulu populasinya itu apa dan didetailkan, dispesifikasikan. Jangan cuma bilang populasi mahasiswa Indonesia itu gede banget kan ya. Kalian spesifikasikan populasinya. Nah, di sini spesifikasi dari populasinya yaitu kain batik yang ada di lemari. Di mana kain batik yang ada di lemari itu 50. Berarti N besarnya itu 50. Nah,
Di situ, di 50 kain batik yang ada, itu ada yang rusak dan ada yang tidak rusak. Misalkan lagi nih, untuk kain batik yang rusak, itu kita misalkan dengan N1. Karena kenapa kita misalkan yang kain rusak dengan N1? Karena di sini di soal, kita disuruh menghitung probabilitas untuk memperoleh sebanyak 0 sampai 4 kain yang rusak. Maka N1 ini untuk mendefinisikan kain rusak. Beda lagi kalau di soal nanti kasusnya kalian disuruh menghitung probabilitas untuk memperoleh sebanyak helai kain yang baik. Berarti N1 ini untuk mendefinisikan banyaknya kain yang baik. Oke. Kita udah dapat nih N dan N1. N-nya itu 50, N besar ya. Jadi di hipergeometrik ini secara sederhana kita hanya perlu mengetahui dari simbol N besar, N1, dan N kecil. Oke. N besarnya 50, N1-nya di sini 5. Karena kain yang rusak yang ada di situ adalah 5. Kecuali nanti ada kita ngambil sampel kain rusak, misal kain rusak yang ada di situ di seluruh kain batik yang ada di lemari itu ada 5. Berarti itu populasinya karena seluruhnya ya ada 5 kayak gitu. Beda lagi kalau sampel kain rusak berarti kita ambil sampelnya kurang dari 5. Misalnya kita ambil 2 kain yang rusak sebagai sampel. Itu berarti nanti jadi N kecil 1. Karena ini di sini kita nggak pakai sampel kain yang rusak, cuman banyaknya kain yang rusak, maka kita pakainya N1 besar atau populasi dari kain yang rusak. Ini ada 5 kain yang rusak. Sebenarnya ini N2 itu adalah N dikurangi N1 N besar dikurangi N besar 1. Nah, daripada ribet, kita bisa misalkan di sini N2 atau kita bisa tulis N besar min N1. Ini ya, N besar min N1. Bisa kalian tulis N2 atau N besar N min 1 sama dengan 45. Nah, diambil kain sebanyak 4. Nah, dari 50 populasi yang ada, kita ngambil sampel cuma 4 aja. Itu namanya sampel. Nah, sampel itu biasanya simbolnya itu N kecil. N besar itu populasi, N kecil sampel. Dimana dari sini masih bingung? Paham, Pak. Atau Alhamdulillah. tidak ya? Oke. Ya, Pak. Yang penting ini dulu N besar 1 sama N kecil. Itu yang kalian harus tahu dulu kalau kalian baca di kasus. Nah, K-nya itu sama dengan X atau variabel acak. Variabel acaknya itu kalau kemarin kan kita ambil dari ruang sampel. Jadi nilai-nilai dari variabel acak adalah nilai-nilai yang kita dapatkan dari ruang sampel sebelumnya. Nah, ruang sampelnya ini di sini itu ada 4. Nilainya ada 4 biji, ada 4 anggota. Ada 4 anggota ruang sampel. Nah, variabel acaknya itu kita lihat dari kita belum melakukan percobaan, dari kita belum ngambil kain. Makanya di sini ada 0 ketika kita mendefinisikan variabel acak X itu kita ambil nilai dari kita sebelum melakukan percobaan. Makanya dari sininya 0. Atau ketika kita melakukan percobaan tapi
kita nggak dapat si kain rusaknya, misalnya. Jadi di sini itu kan kita suruh menyatakan banyaknya kain rusak yang diperoleh. Nah, ketika kita ngambil kain nih, kita ngambil kain, itu wah aku nggak dapat kain rusak, berarti nol, nggak ada, no. Dari 0 sampai ke 4, karena di sini kita ngambil sebanyak 4 helai secara acak. Lah kaknya ini ya yang ini, cuman ini nanti masukinnya karena kita harus masukin satu-satu, masukin 0, masukin 1, masukin 2, masukin 3, masukin 4. Kan kita harus masukin satu-satu lah. Ini kita masih nulis K. Ini juga ditulis K dulu, jangan langsung dimasukin. Setelah itu kita tentukan rumus dasarnya dulu. K-nya ini belum kita masukin dulu. Nah, rumus ini itu dapat dari mana? Dari yang ini, yang atas ini. Ini. Kan kita tadi udah tahu nih N1-nya berapa, N besarnya berapa, N kecilnya berapa. Lah, tinggal kita masukin parameter-parameter tersebut. Makanya ini nanti kita masukin nanti ketika kita sudah tahu perumusan dasarnya. Perumusan dasarnya ini perumusan dasar untuk kasus kain batik yang ada di lemari. Nah, ini perumusan dasar kasus kain batik yang ada di lemari, di mana ada 5K, 45, 4 min K, 50, dan 4. Nanti kalau misalnya ada kasus lain, misal perumusan dasar untuk distribusi hipergeometrik kelinci atau kucing liar yang ada di kompleks A, itu nanti mungkin angkanya akan beda, bukan 5, bukan 45, bukan 4, 50, atau 4. Itu beda lagi. Yang penting kalian harus nyari dulu perumusan dasarnya. Habis itu K-nya ya, K-nya variabel acaknya 0 sampai 4, itu nanti kalian masukin satu-satu. Nanti probabilitasnya ya ada probabilitas X sama dengan 0 berapa, probabilitas X sama dengan 1 berapa, sampai probabilitas X sama dengan 4. Itu masing-masing probabilitasnya. Nah, kumpulan dari nilai-nilai probabilitas dari X0 sampai X4 itu dinamakan distribusi hipergeometriknya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Ini kelas A. Kelas A, absen dulu. Kalian absen sendiri di LMS. Ini saya setting sampai jam 6 sore. Ini saya share passwordnya. Udah. Ya, passwordnya nanti kalian absen sendiri, jangan lupa. Ada yang mau ditanyakan? Kuisnya mungkin? Ada yang udah lihat kuisnya belum? Pak, saya mau tanya, tadi passwordnya apa ya, Pak? Di chat. Binomial. Di chat ada, Kak. Mau aku copy lagi. Nih. Aduh. Oh iya, sama kuisnya itu nanti ada tanggalnya. Kalian bisa attempt atau mengerjakan kuisnya itu 2 kali. Cuman dia nggak ada previewnya. Maksudnya ketika kalian udah selesai itu nggak ada preview nilai kalian berapa. Ini kok nggak bisa print screen ya? Bentar ya, aku pengen print screen dulu. Oke, gitu. Alright.
udah nanti pokoknya kalian jangan lupa absen sebelum jam 6 sore ya. Dan dilihat itu absennya udah record belum. Oke? Kalau belum ada pertanyaan, kalau nanti ada pertanyaan WA chat langsung. Saya akhiri pertemuan sore kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesediaan kalian mengikuti kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dijawab? Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.